Suara teriakan yang menyakitkan merobek keheningan malam. Pemilik kedai mie beserta semua orang segera berhamburan keluar untuk mencari sumber suara. Di sudut lorong gelap gulita, terdengar rintihan tangis yang memilukan dan ketika mereka mendekat, pemandangan mengerikan berupa tumpukan usyus terhampar di tanah, mengawali sebuah kasus pembunuhan paling brutal di dunia. Hari ini, saya akan memperkenalkan kepada Anda sebuah kasus pembunuhan yang mengerikan di Tiongkok. Pastikan Anda siap secara mental untuk mendengarkan kisah ini, karena kasus ini memiliki banyak detail mengerikan yang tidak dapat Anda bayangkan. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada suatu malam di bulan September 2004 di desa Pingsun, wilayah kota Daman. Pemilik warung mie bernama Ming baru saja selesai melayani pelanggan terakhir dan mulai mengemas peralatan bersiap untuk tutup. Restoran mie daging sapi ini telah beroperasi selama 3 bulan dan mereka telah menunjukkan keahlian yang luar biasa dalam memasak, membuat bisnisnya terlihat sangat menjanjikan. Pemilik restoran juga menyewa seorang gadis berusia 17 tahun untuk membantunya dalam berdagang dan membersihkan toko. Gadis itu bernama Xiao Hua, seorang gadis miskin dan sengsara yang tinggal di pedesaan. Bos Ming mempekerjakannya karena iba dengan keadaan keluarganya. Ayah Xiao Hua menderita penyakit kronis yang membuatnya tidak mampu bekerja, sehingga ia hanya bisa mengandalkan istrinya yang bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun kondisi keluarganya sulit, Xiao Hua memutuskan untuk berhenti sekolah demi membantu menghidupi kedua adiknya sehingga mereka bisa pergi bersekolah. Suatu malam di bulan September, seperti hari biasa setelah tamu terakhir pergi, Xiao Hua akan membersihkan meja sebelum pulang ke rumah. Saat sedang membersihkan kedai, tiba-tiba Xiao Hua merasa ingin pergi ke toilet. Bos Ming mengatakan bahwa ada toilet di dalam toko dan meminta Xiao Hua untuk menggunakannya. Walau kedai sudah bersiap untuk tutup, Xiao Hua merasa malu dan menjawab bahwa jika ada tamu yang datang meminjam toilet, dia akan merasa canggung saat berpapasan. Bos Ming tersenyum dan mengatakan bahwa hari sudah larut malam dan tidak ada yang akan datang ke kedai. Jikapun ada tamu yang datang, dia akan mengingatkan mereka. Karena merasa tidak nyaman, Xiao Hua memutuskan untuk pergi ke toilet umum yang berada di luar toko. Toilet umum ini berada di sebuah gang kecil yang hanya berjarak puluhan meter dari kedai mie. Setelah Xiao Hua keluar dari kedai, Bos Ming mulai membersihkan piring sambil menunggu Xiao Hua kembali. Tidak disangka, 5 menit kemudian dia mendengar jeritan teriakan yang memilukan. Bos Ming terkejut merasa mendengar samar-samar suara milik Xiao Hua, jadi ia segera berlari menuju ke toilet umum. Jeritan ini juga membangunkan warga sekitar yang segera berlari keluar rumah untuk melihat situasi. Sesampainya di sana ia tidak menemukannya dan segera meminta orang lain yang sedang berhamburan untuk mencarinya. Akhirnya, di ujung lorong gelap, mereka menemukan Xiao Hua sudah tergeletak dan terlihat pingsan. Bos Ming dengan cepat melangkah maju untuk membantu, dan seketika dia merasakan perasaan licin dari tubuh bagian bawah Xiao Hua. Ia menunduk dan melihat bahwa ia sedang menyentuh setumpuk usyus di sekitar tubuh bagian bawah. Ternyata, usyus Xiao Hua telah menumpuk keluar dari bagian bawah, lalu gantungkan di sekitar leher lengkap dengan cairan berwarna merah. Melihat pemandangan ini, Bos Ming segera pingsan. Kemudian beberapa tetangga segera menolong Bos Ming dan menggendong Xiao Hua bersama tumpukan usyusnya ke rumah sakit Zhangye. Rumah sakit segera memanggil ahli untuk menyelamatkan Xiao Hua dan Direktur Departemen Umum Liu Baifu ikut turun tangan dalam melakukan operasinya. Direktur Liu Baifu telah melakukan operasi yang tak terhitung jumlahnya dan melihat banyak kondisi pasien yang terluka parah atau meninggal karena kecelakaan tragis. Ketika dia melihat kondisi Xiao Hua yang usyusnya menggantung di leher melalui tubuh bagian bawah, Direktur Liu sangat terkejut dan merasa ngeri, bahkan ia sempat terlihat linglung. Setelah menenangkan diri, Dr. Liu melakukan pemeriksaan terhadap Xiao Hua dan menemukan cedera serius pada jaringan usyus dengan lipatan usyus yang patah dan jaringan usyus yang rusak parah. Bahkan lapisan pelindung usyusnya pun rusak
dengan lebih dari 2 meter usus yang rusak. Tidak hanya usus yang patah menjadi 5 bagian, tetapi jaringan ususnya juga sangat terluka. Bahkan lapisan pelindung ususnya yang tidak patah juga rusak. Parahnya luka pada usus menggambarkan tingkat kekejaman pelaku yang melampaui kebrutalan binatang buas. Dr. Liu dan tim medis sangat marah dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Xiao Hua yang mengalami koma parah. Operasi tersebut berlangsung selama beberapa jam dan berhasil menyelamatkan Xiao Hua dari ambang kematian. Walaupun begitu, dokter masih khawatir dengan masa depan Xiao Hua yang tidak pasti karena kondisi tubuhnya yang sudah tidak normal lagi. Dr. Liu tidak yakin apakah Xiao Hua akan mampu menyerap nutrisi makanannya dengan baik, bahkan lebih tidak yakin apakah kelak Xiao Hua akan mampu memiliki anak akibat luka yang dialaminya. Kejadian ini segera dilaporkan kepada polisi yang segera teringat pada kasus pembunuhan yang terjadi sebulan sebelumnya, di mana korban juga dibunuh dengan cara yang serupa. Di tengah hujan ringan pada pukul 11 malam tanggal 11 Agustus 2004, seorang lelaki tua sedang menggiring kambingnya pulang ketika ia melintasi sebuah jalan setapak dekat dengan hutan kecil. Di bawah sinar bulan yang redup, dia samar-samar melihat seorang gadis tergeletak di pinggir jalan. Lokasi di mana gadis itu tergeletak berjarak 500 meter dari deretan bungalow. Jalan setapak di sini tampak berliku dan licin, membuat orang sering terjatuh dan terluka. Orang tua itu khawatir bahwa gadis itu mungkin baru saja terpeleset, sehingga dia bergegas untuk membantunya berdiri. Setelah berjarak hanya 1 langkah dari tubuh gadis itu, dia merasa telah menginjak sesuatu yang lembut dan licin. Tanpa sadar, pria itu menyalakan korek api mencoba untuk melihatnya, dan ia langsung terkejut dan segera berlari sambil berteriak meminta pertolongan. Beberapa orang yang lewat dengan cepat bertanya tentang apa yang terjadi, tetapi mereka hanya melihat pria tua itu meracau tidak jelas sambil menuju ke arah jalan yang gelap. 2 remaja pemberani memutuskan untuk mengikuti arah yang ditunjukkan oleh orang tua itu dengan menggunakan senter genggam. Mereka terkejut ketika senter menerangi seorang gadis yang tergeletak di tanah dengan benda merah melilit di lehernya. Kedua kaki tampak terbuka lebar, memperlihatkan tubuh bagian bawah penuh dengan cairan berwarna merah. Gadis itu terlihat sudah lama mati. Namun yang lebih mengerikan adalah ketika mereka melihat bahwa yang melilit di leher gadis tersebut adalah usus. Dan usus tersebut ditarik keluar dari dalam lubang rawanya yang terletak di bagian bawah. Hal yang lembut yang baru saja diinjak oleh orang tua itu adalah usus tersebut. Pemandangan ini membuat kedua remaja sangat ketakutan, yang satunya mengompol di celana sedangkan yang lain bergegas menelepon polisi. Polisi Zhangye dan dokter forensik dengan cepat bergegas ke tempat kejadian. Baik dokter forensik dan petugas polisi yang telah bertugas selama 30 tahun menangani kasus kriminal pun terkejut melihat pemandangan mengerikan ini. Korban diketahui bernama Lindsay berusia 19 tahun, tinggal di desa Gucheng, kota Zhangye, Provinsi Gansu. Karena situasi keluarganya kurang baik, dia terpaksa bekerja di sebuah toko peralatan rumah tangga di kota Zhangye dan menyewa sebuah kamar di bungalow terdekat. Melalui pemeriksaan forensik, pelaku pembunuhan diyakini memiliki pengetahuan tertentu tentang anatomi tubuh manusia. Pelaku dengan cermat mendorong tangannya melewati lubang rawa di bawah, kemudian mengeluarkan hampir seluruh tali usus hingga menumpuk, lalu menggantungkan di leher Lindsay. Orang awam tidak menyangka jika tali usus bisa ditarik keluar dari lubang bawah. Anehnya, Lindsay tidak menunjukkan tanda dirampok maupun dilecehkan, tidak diketahui tujuan kejahatan pelaku melakukan tindakan keji ini. Meskipun uang dan ponsel masih ada, tidak ditemukan jejak atau sidik jari di tempat kejadian karena kondisi hujan. Karena minimnya petunjuk, kasus ini mengalami jalan buntu dan sulit untuk dipecahkan. Setelah menerima laporan kejadian, polisi segera pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan keterangan dari Xiao Hua yang sudah siuman. Sambil gemetar, Xiao Hua mengingat kembali momen mengerikan ketika dia pergi ke toilet umum yang tidak jauh dari kedai mie. Dalam kegelapan yang dingin, tiba-tiba ada seorang pria dewasa mencengkram lehernya.
karena gelap, dia hanya bisa melihat siluet kabur dari orang itu. Saat itu, dia merasa sangat takut dan memohon belas kasihan, namun pria itu tetap tak mau melepaskan cengkeramannya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa saat setelah pingsan, dia merasa pandangannya sedikit kabur dan terkejut dengan rasa sakit yang sangat parah di bagian bawah tubuhnya. Tidak mampu menahan rasa sakit, dia berteriak keras sebelum akhirnya pingsan lagi. Setelah kembali sadar, dia baru menyadari bahwa ia berada di rumah sakit. Keterbatasan informasi dari Xiaohua membuat polisi bingung dengan motif pelaku. Secara umum, pembunuhan terhadap perempuan sebagian besar disebabkan oleh perampokan, hasrat, atau balas dendam, namun baik Xiaohua maupun Lindsay tidak mengalami ketiga hal tersebut. Tim penyidik di Zhangye telah membentuk tim khusus untuk mengungkap serangkaian kasus serupa di sekitar wilayah tersebut dan berhasil menemukan 2 kasus pelecehan terhadap perempuan. Kejadian pertama pada tanggal 24 Juli melibatkan pasangan suami istri dari keluarga Chow, di mana istrinya diserang di depan restoran daging panggang saat sedang menunggu suaminya. Untungnya, dia berteriak dan suaminya tiba sebelum terjadi hal yang serius. Keluarga Chow menceritakan, hari ini setelah pulang bekerja, saya dan suami telah berjanji untuk pergi ke restoran daging panggang untuk makan malam. Saya tiba di restoran lebih awal, dan setelah menunggu sekitar 10 menit suami saya belum juga datang, jadi saya keluar untuk meneleponnya melalui ponsel. Selama waktu panggilan, secara tidak sadar saya berjalan ke ujung gang. Kemudian ada seorang pria mencengkram leher saya, lalu mendorongnya jatuh ke tanah sambil bertanya, "Apakah kamu dia?" Saya berteriak keras meminta tolong, dan kebetulan suami saya hanya berjarak ratusan meter yang segera berlari membantu. Pria itu segera berlari, dan kami berdua mencoba mengejarnya namun tidak berhasil. Saat itu lokasi kejadian gelap membuatnya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Pria itu terlihat cukup tinggi dan berbau alkohol. Sepertinya dia telah minum terlalu banyak sebelum tiba di lokasi kejadian. Waktu itu polisi tidak menemukan korban atau harta benda yang rusak, sehingga tidak terlalu mempedulikannya dan hanya mencatat kejadian tersebut. Kemudian polisi menyelidiki insiden kedua yang terjadi hanya 3 hari setelah Lanzi terbunuh. Seorang wanita bernama Yang Ling melapor kepada polisi di Jalan Ma Shenzhen di distrik Ganzhou. Ia menceritakan bahwa dia baru saja dipukuli dan hampir diperkosa. Yang Ling menjelaskan bahwa pada malam kejadian, dia sedang menonton TV di rumahnya ketika tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengetuk pintu. Ketika dia membuka pintu, ada seorang pria bertubuh besar berdiri di luar dan bertanya bahwa ia sedang mencari Zhang Wenbing untuk menagih hutang. Meskipun Yang Ling menjawab dengan sopan bahwa tidak ada orang bernama seperti itu di rumahnya, pria itu tidak percaya dan terus memaksa masuk. Yang Ling merasa takut ketika pria itu masuk ke dalam rumah dan memberanikan diri untuk mengusir paksa pria itu. Sebelum dia berhasil menyuruhnya pergi, pria itu langsung menjatuhkannya. Setelah diserang, Yang Ling berteriak minta tolong. Saat mereka berkelahi, pria itu kehilangan kendali dan mulai menggaruk bagian bawah. Orang di kamar sebelah mendengar suara dan segera datang untuk menelepon polisi. Saat itulah pria itu kabur. Kejadian ini sudah dilaporkan ke polisi, tapi karena ia hanya mengalami luka ringan, polisi tidak terlalu memperhatikannya dan kasusnya kemudian ditutup. Polisi segera membuat sketsa wajah pelaku berdasarkan deskripsi dari Yang Ling. Setelah melihat sketsa yang selesai dibuat, seorang polisi dari gugus tugas terkejut dan menyadari bahwa pria itu mirip dengan Chow Jingwo. Polisi itu mengenang bahwa pada bulan April, Chow Jingwo pernah menyerang seorang wanita di salon, dan dia merupakan orang yang menangani kasus ini. Wanita itu bernama He Mau Mau, dan dia mengaku telah dipukul oleh pelanggan dan ponselnya dicuri. Setelah polisi tiba di tempat kejadian, mereka menemukan bahwa cedera pada He Mau Mau sangat ringan, dan anehnya setelah pelanggan mengambil ponselnya, dia kembali ke salon untuk mengembalikannya. Setelah diinterogasi oleh polisi, mereka mengetahui bahwa ia adalah Chow Jingwo, yang baru saja dibebaskan dari kamp kerja paksa pada tanggal 14 Maret. Waktu itu, Chow Jingwo mengakui telah mendorong He Mau Mau,
tapi dia menyatakan bahwa itu hanya cekcok kecil dan tidak ada yang terluka atau kehilangan harta. Polisi memberinya hukuman pendidikan secara lisan dan memerintahkannya untuk mengganti biaya perawatan medis He Mau Mau. Setelah itu polisi membawa cetakan foto Chow Jing-woo dari database kepada pasangan keluarga Chow dan Xiaohua. Setelah Xiaohua melihatnya, ia mengkonfirmasi bahwa dia adalah pelaku kejahatan, sementara pasangan keluarga Chow tidak dapat melihat wajah dengan jelas, tetapi mengakui bentuk tubuhnya yang sangat mirip. Sekarang tim penyelidik dapat memastikan bahwa Chow Jing-woo telah melakukan 2 serangan terhadap wanita. Tim penyelidik segera melakukan penyelidikan terhadap latar belakangnya. Benar saja, Chow Jing-woo bukanlah sosok pria yang baik karena dia memiliki banyak catatan buruk. Ia lahir pada tanggal 5 November 1970 di distrik Ganzhou, kota Zhangye. Ia tumbuh dalam keluarga pekerja biasa dan kedua orang tuanya adalah pekerja di sebuah perusahaan konstruksi. Dia memiliki 3 kakak perempuan dan seorang kakak laki-laki. Sebagai anak bungsu di keluarga, dia telah dimanja oleh ayah, ibu, dan kakak-kakaknya. Ia memiliki temperamen yang buruk dan malas, membuatnya tidak suka bekerja dan belajar. Meskipun ayahnya sering memukul dan mengomelinya, itu tidak berpengaruh sama sekali. Keluarganya percaya bahwa perubahan terbesar dalam dirinya terjadi setelah kegagalan dalam cinta pertamanya. Chow Jing-woo pernah jatuh cinta dengan seorang gadis untuk pertama kalinya, namun keluarga gadis itu menolaknya karena dia miskin. Jing-woo sangat terpukul dan menyerah pada dirinya sendiri, kemudian mulai sering minum hingga mabuk. Setelah mabuk, ia seringkali terlibat dalam pertengkaran dan perkelahian di masyarakat. Karena Chow Jing-woo kuat secara fisik dengan tinggi 182 cm dan tubuh berotot, ia sering terlibat dalam kegiatan kriminal. Pada usia 18 tahun, ia terlibat dalam kasus pencurian dan akhirnya dihukum penjara selama 6,5 tahun. Dalam masa hukumannya, ia menunjukkan perilaku yang baik, sehingga ia dibebaskan setahun lebih awal pada tahun 1994. Ketika keluar dari penjara, orang tuanya menyarankan agar Jing-woo menjadi orang yang baik. Namun, karena ia memiliki catatan kriminal, Jing-woo kesulitan dalam mencari pekerjaan dan hanya bisa melakukan pekerjaan kecil dengan bayaran rendah. Kehidupannya sangat membosankan dan ia menjadi pecandu alkohol. Jing-woo yang sering mabuk dan terjerat narkoba bersama kakak tertuanya membuat keluarganya sangat kecewa. Karena kecanduan narkoba, ia dipaksa untuk masuk ke pusat rehabilitasi 2 kali dan terakhir pada tanggal 17 Mei 2001. 3 tahun kemudian dia dibebaskan 2 bulan lebih awal pada tanggal 14 Maret 2004. Chow Jing-woo kemudian menjadi tersangka utama dan polisi mulai menyelidiki dengan cepat. Mereka berhasil mendapat kesaksian dari orang yang mengenal Chow Jing-woo. Menurut kesaksiannya, pada pukul 12 malam tanggal 20 September, ketika Xiaohua diserang, Chow Jing-woo terlihat panik saat ia mendekati mereka yang berada di dekat lokasi kejadian. Tubuh Chow Jing-woo terlihat kotor dan tangannya berlumuran warna merah. Mereka berpikir bahwa ia sedang mabuk dan terjatuh, menyebabkan dia terluka. Oleh karena itu, kesaksian ini semakin menguatkan bahwa Chow Jing-woo sebagai pelaku kejahatan kasus ini. Berdasarkan semua petunjuk yang didapatkan, polisi berencana untuk menangkap Chow Jing-woo. Pada tanggal 20 September, polisi segera mengepung rumah Chow Jing-woo dan menempatkan 20 polisi berpakaian preman untuk memantau di 5 lokasi terdekat. Ternyata keluarga Chow dengan cepat menyadari kehadiran polisi, dan saudara laki-laki tertua Chow Jing-woo segera menutup rapat pintu rumah mereka. Rumah keluarga Chow dilengkapi dengan pintu pengaman yang tidak bisa dibuka kecuali menggunakan linggis. Di dalam rumah, mereka juga memiliki senjata seperti pisau dapur dan lainnya, dan polisi khawatir akan terjadi korban atau bahkan kematian jika mereka mencoba menyerang. Pada tanggal 23 September, tim penyelidik memutuskan untuk memancing Chow Jing-woo ke lantai bawah untuk pemeriksaan urin, karena dia dan saudara laki-lakinya sebelumnya memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba.
Tetap saja keluarga Chow tetap tidak mau membuka pintu dan menyatakan bahwa siapapun yang ingin menjadi pahlawan silahkan maju. Tetapi jika ada polisi yang mati, dia akan melompat dari balkon untuk menghindari keluarganya mendapat hukuman. Konfrontasi berlangsung selama 9 hari tanpa adanya kemajuan. Pada saat itu, pacar Chow Jiang-wo tiba-tiba mendatangi kepala tim yang menangani kasus ini dan mengatakan bahwa Chow Jiang-wo pasti bukanlah pembunuh yang mereka cari. Pacar Chow Jiang-wo memberikan bukti bahwa mereka berdua telah merencanakan pernikahan dan telah bersama membuka restoran mie cukup lama sehingga dia tidak mungkin melakukan kejahatan yang dituduhkan. Menurut pacar Chow Jiang-wo, dari segala sudut pandang, tampaknya Chow Jiang-wo tidak memiliki motif untuk melakukan kejahatan dan tidak sesuai dengan psikologi pembunuh. Setelah mendengar informasi dari pacar dan keluarganya, kepolisian mulai kembali ragu. Tapi jika sudah sampai pada tahap ini, tentu saja polisi harus menangkapnya. Seperti dalam cerita detektif, akhirnya tim penyelidik setuju untuk meminta pacar dan ibunya datang menjemput Chow Jiang-wo untuk menjalani tes urin. Pada pukul 4 sore tanggal 29 September, Chow Jiang-wo akhirnya setuju untuk menjalani tes urin. Tapi begitu menuruni tangga, dia langsung ditangkap oleh polisi. Polisi segera melakukan interogasi mendadak terhadap Chow Jiang-wo, dan ia mengakui bahwa ia bertanggung jawab atas kasus penyerangan keluarga Chow dan Yang Ling. Sedangkan kasus pembunuhan Lindsay dan penyerangan terhadap Xiao Hua, dia dengan tegas menolak mengakuinya. Di bawah serangan keras dari tim kepolisian, akhirnya Chow Jiang-wo mengakui semua kebenaran yang dituduhkan padanya. Chow Jiang-wo mengakui bahwa dia membunuh Lindsay karena ia tidak datang untuk berkencan dengannya. Pada tanggal 11 Agustus ketika Chow Jiang-wo berjalan-jalan di kawasan Ganzhou, ia bertemu dengan Lindsay yang sedang menunggu temannya. Jiang-wo melihat Lindsay sendirian dan mendekat untuk berbicara dengannya. Melalui perkenalan, Chow Jiang-wo menceritakan pengalaman hidupnya, termasuk berapa kali ia pernah dipenjara. Kemudian, Chow Jiang-wo mengajak Lindsay untuk berkencan dengannya pada tanggal 12 Agustus di tempat yang ditentukan. Lindsay telah menolak permintaan ini, namun Chow Jiang-wo tetap memaksa untuk datang. Kemudian pada tanggal 12, Chow Jiang-wo menuju ke tempat yang telah disepakati tetapi ia tidak menemukan kedatangan Lindsay. Chow Jiang-wo yang marah memutuskan untuk minum dan mulai mencari Lindsay. Dalam percakapan sebelumnya, dia tahu secara kasar di mana Lindsay tinggal dan berhasil menemukan rumah yang ia tempati. Pada pukul 10 malam, dia menemukan Lindsay sedang berada di halaman rumah sedang melihat hujan. Lalu Chow Jiang-wo mendekatinya, menutup mulutnya, dan menyeretnya keluar rumah. Hujan yang deras tidak menghentikan Chow Jiang-wo membawa Lindsay menuju hutan kecil yang berjarak 500 meter. Lindsay berusaha berteriak minta tolong, tapi karena tempat tinggalnya agak jauh dari lingkungan sekitar dan mulutnya ditutup oleh Chow Jiang-wo, tidak ada seorang pun yang membantu. Saat sampai di sebelah pepohonan di jalan berliku yang gelap, Chow Jiang-wo menjatuhkan Lindsay kemudian menghabisinya. Tidak berhenti di situ, ia mulai dengan kejam dan brutal memasukkan tangannya ke lubang bawah, menarik semua usus, lalu kembali pulang ke rumah. Sedangkan untuk kasus Xiao Hua, dia mengakui bahwa dia telah salah menargetkan seseorang untuk balas dendam. Pada malam tanggal 19 September, Chow Jiang-wo dan temannya minum di sebuah bar di distrik Ganzhou. Saat ia berjalan pulang melewati kedai mie, Chow Jiang-wo bertemu dengan Xiao Hua yang keluar dari kedai mie. Dalam keadaan mabuk, Chow Jiang-wo melihat bahwa penampilan Xiao Hua mirip dengan He Mau-mau yang bekerja di salon dan berniat untuk membalas dendam. Ketika Xiao Hua masuk ke dalam gang yang gelap, Chow Jiang-wo langsung menyerang dan mencekiknya. Seruan Xiao Hua dengan logat lokal membuat Chow Jiang-wo menyadari bahwa dia telah mengenali orang yang salah, sedangkan He Mau-mau bukanlah orang asli daerah sekitar. Chow Jiang-wo takut bahwa Xiao Hua akan melaporkannya ke polisi jika dia berhenti dan meminta maaf. Jadi ia memutuskan untuk mencengkram hingga pingsan lalu menyeretnya ke koridor dekat toilet, selanjutnya dengan brutal menganiaya Xiao Hua.
Teriakan pemilik kedai mie yang keluar mencari Xiaohua membuatnya takut dan memutuskan untuk melarikan diri. Kasus ini berdampak besar. Pada tanggal 17 Januari 2005, Pengadilan Menengah Zhangye mengadakan sidang terbuka dan mengeluarkan putusan hukuman mati kepada Cao Jianguo serta mencabut semua hak politiknya. Setelah hukuman mati dijatuhkan, Cao Jianguo mengajukan banding di pengadilan dengan alasan bahwa dia dalam kondisi mabuk membuatnya melakukan tindak kejahatan yang tidak disengaja. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2006, Pengadilan Menengah Zhangye mengadakan sidang tertutup. Hasil persidangan memutuskan bahwa mereka tetap menjatuhkan hukuman mati kepada Cao Jianguo dengan hukuman percobaan selama 2 tahun. Setelah putusan tingkat kedua diumumkan, Cao Jianguo masih belum puas dengan putusan tersebut dan terus mengajukan banding. Pada tanggal 20 Mei 2009, Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Gansu meringankan hukuman mati Cao Jianguo menjadi hukuman penjara seumur hidup. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2011, Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Gansu memutuskan untuk meringankan hukuman Cao Jianguo menjadi 18 tahun 6 bulan penjara. Hukumannya dimulai dari tanggal 18 Desember 2011 hingga 17 Maret 2029. Perubahan masa hukumannya disebabkan oleh kurangnya bukti fisik berupa senjata kejahatan, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan hanya berdasarkan keterangan saksi. Setiap kasus hukuman mati harus didasarkan pada bukti yang jelas dan proses persidangan yang adil. Meskipun kejahatannya sangat kejam, tetapi menurut hukum yang berlaku, pelaku tidak dapat dieksekusi mati secara langsung. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.